11 pom ini yang ada di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Ahmad Yani Balikpapan. Astaga. Mantap itu Pak, mantap. Lanjutkan. Kalau bisa yang miskin-miskin ini dimusnahkan dari muka bumi ini. Duh. Jadi tinggal yang kaya-kaya aja lagi kan, biar dapat senang-senang. Buat apa kami orang-orang miskin ini, nyusahin aja. Enaklah yang kaya-kaya aja yang tinggal di muka bumi ini lagi kan. Kalau di Madura, warung Madura nggak boleh buka 24 jam. Kan udah tuh. Lanjutkan Pak. Biar habis kami yang miskin-miskin ini. Selamat datang di program berkelanjutan. Ya, di sisa-sisa akhir masa jabatannya kan. Akan disiapkan, memang sudah program-programnya, dan kita tinggal akan dilanjutkan saja. Kita sebagai rakyat jelata, walaupun protes juga Tidak mempan. nihil, karena 10 tahun kita merasakan di kepemimpinan Pak Jokowi, seperti hari ini hari buruh, malah kita dapat kado undang-undang Omnibus Law. Namanya juga Pertamina, per tahun minyak naik. Kita sebagai rakyat jelata bisa apa? Ada singkatannya. Ya sudah, tinggal kencangkan ikat pinggang, cekek leher, tanda kurung, ya irit. Sabar, sabar. Sebenarnya kita protes juga dibilang menghina, protes dibilang fitnah, kritik dibilang caci maki. Jadi ya sepatutnya mungkin kita ini rakyat jelata udah nggak usah perlu banyak protes, diam aja, gitu ya. Tapi ya bagaimana ya, geram juga sih sebetulnya. Cuma ya bagaimana lagi cara, kita nggak punya kuasa. Namanya doang Indonesia ini punya rakyat jelata, punya rakyat Indonesia. Namanya doang, tapi tetap yang namanya kita di bawah kekuasaannya. Saat harga beras masih tinggi, disusul harga gula naik, tanggal 1 Mei listrik naik, disusul bulan Juni gas dan BBM naik. Ya mungkin bagi orang kaya itu biasa-biasa aja. Tapi bagaimana dengan yang miskin, yang sekedar untuk makan aja susah. Di sisi lain, dengan kondisi yang kayak gini, para pejabat kita masih pada sibuk bagi-bagi kue dan berebut kursi untuk jadi menteri. Gak pernah gue dengar dari mulut pemerintah akan menyelesaikan semua ini. Bahkan parahnya, ada partai yang gak masuk parlemen nekat minta jatah menteri. Ya mungkin karena ketua partainya gak dapat penghargaan kayak Gibran dan Bobi dari kepala negara tertinggi. Lagian di mana-mana harusnya rakyat itu jadi beban negara. Di sini di Konoha malah sebaliknya, negara lah yang menjadi beban pada rakyatnya. Ini konsepnya kayak gimana? Jadi mending mulai sekarang jangan banyak-banyak berharap sama pemerintah, karena ujung-ujungnya hasilnya udah pasti mentah. Kalau nggak ada kepentingan dia di dalamnya, jadi mulai sekarang belajar terima aja apapun keputusan pemerintah, ya. Nikmatin aja. Selamat siang, salam Pancasila, merdeka. Salam Pancasila juga bang. Aduh, lucu banget. Ngakak gua jadinya. Julhas, soal harga pangan naik turun, maklumin Indonesia negara besar. Apa hubungannya Menteri harga Pekok. pangan naik sama negara Indonesia besar? Emang kalau negara Indonesia besar sama negara Indonesia kecil pengaruh gitu? Yang jelas itu gimana caranya Pak, gimana solusinya Pak, cari jalan keluarnya. Bukan masalah Indonesia negara besar. Gimana sih Bapak ini sebagai menteri? Menteri Bapak kucuk. nggak bisa kerja.
Kok yang nyalain, malah nyalain Indonesia negara besar? Bapak ini benar-benar gak bisa kerjain ini nih. Kocak. Harga pangan naik malah salahin negara sendiri. Negaranya besar. Salam waras, Pak. Salam waras. Salam pemurah metal. Kocak ya. Pemimpin yang korup dan otoriter lahir dari pemilih yang bodoh, yang Betul. tidak peduli akan nasib bangsanya hari ini. Pemilih yang bodoh memilih pemimpin hanya berdasarkan rasa suka, senang, atau mungkin rasa kasihan, tanpa dia mau tahu rekam jejak ataupun apa yang telah dia lakukan di masa lalu sebelum dia mencalonkan diri menjadi calon presiden. Tanpa dia sadari, dia telah mempertaruhkan masa depannya selama 5 tahun ke depan. Pemimpin terpilih akan menentukan nasib kita rakyat untuk Betul. 5 tahun ke depan. Apakah kebijakan pemimpin terpilih itu akan mengedepankan nasib kita, rakyat kecil, atau malah membuat kebijakan hanya untuk kepentingan mereka, kepentingan partainya, kepentingan keluarganya, atau bisa jadi kepentingan pengusaha yang menyokong mereka selama kampanye untuk kemenangan mereka agar bisa duduk sebagai seorang pemimpin, agar ketika seseorang yang menjadi pemimpin tersebut bisa mereka setting sesuai keinginan mereka. Itu yang dinamakan pemimpin boneka. Pemimpin boneka. Salam perubahan. Merdeka. Yap, itulah berbagai sindiran-sindiran dari netizen terkait dengan kebobrokan kepemerintahan Presiden Jokowi di akhir-akhir jabatannya ini, di mana sembako naik, BBM naik. Saya kira cukup menguras kantong rakyat Indonesia, dan anehnya selalu saja memberikan alasan-alasan yang absurd, tidak masuk di akal, seperti apa yang dikatakan oleh Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, yang memiliki alasan yang sangat lucu. Dan saya kira beliau ini, Zulkifli Hasan ini, tidak layak menjadi seorang menteri. Apa iya kenaikan beras saat ini itu disebabkan karena negara ini adalah negara besar? Saya kira tidak nyambung apa yang menjadi permasalahan-permasalahan di negara ini, yaitu harga beras naik, dan yang menjadi jawabannya adalah semua disebabkan karena negara ini adalah negara yang besar. Saya kira di antara video yang saya up tadi ini, yang paling lucu adalah video terkait dengan alasan Zulhas sebagai Menteri Perdagangan yang sangat absurd. Nah, saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh ibu yang ada di video terakhir, bahwa lahirnya pemimpin bobrok seperti yang ada sekarang itu disebabkan oleh para pemilih atau rakyat yang mempunyai pola pikir yang bobrok, yang hanya berpikir persoalan isi perut, tetapi tidak pernah berpikir bagaimana agar bangsa dan negara ini menjadi lebih baik dari sebelumnya, negara kita menjadi negara yang maju dan rakyatnya akan sejahtera. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira terlalu lama saya ngocel lagi. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.